Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Membina masjid. Maka cubalah kita tengok, siapapun raja-raja Islam pasti dia meninggalkan masjid. Man bana masjidan, siapa yang membina masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibinakan Allah untuknya satu tempat di dalam surga. Setiap umat Islam melangkahkan kaki di suatu tempat, pertama yang dia lakukan adalah membina masjid. Nabi 8 hari 8 malam naik unta dari kota Makkah Al-Mukarramah sampai di Quba. Sampai di Quba hari Isnin, sampai di Quba hari Jumat. 4 malam di Quba, malam Sabtu, malam Ahad, malam Isnin. Lalu kemudian Nabi SAW mendirikan masjid, itulah dia Masjid Quba. Lalu selepas dari Quba, Nabi SAW meneruskan lagi perjalanan ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah mendirikan masjid. Ma baina baiti wa mimbari, antara baiti rumah saya, wa mimbari dan mimbar tempat saya menyampaikan khutbah, Raudhatul min riyadil jannah, taman surga. Selepas itu sahabat Nabi bernama Amr bin As. Amr bin As pergi ke Afrika Utara, satu tempat namanya Fustat. Fustat itu sekarang menjadi Kaherah, mendirikan satu masjid pertama kali di Afrika. Itulah dia Masjid Amr bin As. Imam Syafi'i mengajar fiqh di sana. Lalu kemudian setiap kali ulama sampai ke suatu negeri, mereka akan membina masjid. Sebab apa? Sebab di masjidlah orang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid diambil dari 3 huruf. Sajada, sujud. Padahal kita waktu sembahyang yang paling lama tegak. Tapi tidak disebut tegak. Tak disebut rukuk, tak disebut duduk. Tapi disebut masjid, sujud. Kenapa? Karena di masjid orang merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 anggota badannya melekat ke lantai. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. Semulia-mulianya manusia, walaupun dia kaya, walaupun dia ada kuasa, dia akan menempelkan keningnya ke lantai. Tak ada orang sembahyang menempelkan kening ke dinding. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, orang yang paling dekat dengan Allah wa huwa sajid. Seandainya Nabi mengatakan orang paling dekat dengan Allah kalau dia di Ka'bah, sedihnya orang miskin, dia tak boleh sampai ke Makkah. Orang yang paling dekat dengan Allah waktu dia di Taman Raudhah, oh sedihnya orang sakit, dia tak boleh sampai ke Raudhah. Tapi ketika Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, orang yang paling dekat dengan Allah ketika dia bersujud. Siapapun boleh bersujud. Orang sakit sekalipun dia boleh bersujud. Macam mana dia bersujud? Dia duduk, dia kerusi. Mungkin secara zahir dia tidak menempelkan keningnya ke lantai, tapi dia sedang bersujud. Allahu Akbar. Dia sedang memuliakan Allah dan masjid. Maka binaan yang paling kekal abadi masjid. Al-Fatih merubah binaan yang dibuat oleh Kaisar Konstantin menjadi kota Istanbul, dan dia ubah menjadi masjid. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memuliakan. Man bana masjidan, siapa yang membina masjid, sampai hari kiamat tempat itu dipakai untuk salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, istisqa, salat Aidil Fitri, Aidil Adha. Maka ketika itu mengalirlah pahala sampai hari kiamat. Maka orang muslim cita-cita tertinggi dia adalah bagaimana dia membina masjid. Kenapa? Karena binaan rumah yang kita bina tinggal. Semua yang cantik-cantik, yang elok-elok tinggal. Tapi masjid, siapa dulu yang mewakafkan tanah masjid ini, membina masjid, memberikan infak, wakaf, sedekahnya menjadi amal jariah yang sudah meninggal. Semoga Allah menempatkan mereka, kubur mereka salah satu dari taman-taman surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi perintah yang kedua adalah membina masjid. Apa binaan yang pertama di atas dunia ini ya Rasulullah? Kata Nabi, Masjidil Haram. Selepas Masjidil Haram, Al-Masjidil Aqsa.
Kam bainahuma, berapa lama antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Arba'una sana, 40 tahun. Sampai hari ini masih tegak Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Tapi Masjidil Aqsa ini, sekeliling Masjidil Aqsa ini sudah digali tunnel-tunnel, sebab mereka ingin robohkan, jatuhkan Masjidil Aqsa, karena kata mereka di bawah Masjidil Aqsa ini ada Temple of King Solomon. Mereka tulis satu buku bahwa kata mereka ada satu yang mereka sebut sebagai juru selamat, Mesiah. Mesiah dari kata masih, masih dari kata masaha. Masaha artinya menyapu, menyapu. Kalau ada orang sakit dia sapu, sehat. Ada orang mati dia sapu, hidup lagi. Mereka orang Yahudi menyebutnya Mesiah. Orang Arab menyebutnya Al-Masih. Masih artinya orang yang menyapu. Semua orang lumpuh dia sapu, tegak lagi. Orang sakit dia sapu, sihat. Orang mati dia sapu, hidup. Dia tunjuk langit, ya sama imtiri, turun hujan. Dia tunjuk tanah, ya ardi umbuti, tumbuh tanaman. Orang mati dia tunjuk tegak lagi. Lalu semua orang akan menuhankan dia. Itulah yang tadi sebelum salam kita minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Masih itulah dia Mesiah. Ada Masih Isa, ada Masih Dajjal. Dajjal artinya palsu. Kalau kita membeli mangkuk, kata orang mangkuk ini dari emas. Ini mangkuk ini emas Tuhan. Rupanya kita balik ke rumah, kita ambil batu, kita ambil gunting, kita tengok rupanya bukan emas, dia hanya disepuh dengan emas. Maka orang Arab menyebut yang original, dia katakan wi'a zahabi, mangkuk emas. Tapi yang palsu ini dia katakan wi'a mudajjal. Dajjal artinya palsu, tidak original. Tapi bukan berarti kalau kita ada cincin emas yang tidak emas kita kata ini cincin dajjal. Mudajjal artinya. Maka ada Al-Masih yang original, Al-Masih Isa. Tapi ada dia macam Al-Masih, tapi sebenarnya dia bukan Al-Masih. Disebut dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Inilah yang sedang mereka tunggu-tunggu. Al-Masih Ad-Dajjal ini dia akan turun ke Palestina bila cukup syarat. Syarat yang paling berat adalah mesti berdiri Temple of King Solomon, yang letaknya berada di bawah Masjidil Aqsa. Maka Aqsa ini mesti dihancurkan, diratakan dengan tanah. Selepas itu barulah dia tegak berdiri, barulah turun Mesiah. Dan ketika itu mereka akan membuat Great Israelia yang luasnya di antara dua sungai. Sungai Nil di Afrika Utara, Sungai Efrat di Irak, Asia Afrika. Sebuah negara yang amat sangat besar. Itulah cita-cita daripada Yahudi. Maka mereka membina negara ini berdasarkan daripada mitos, khurafat, fikiran-fikiran asatir, dongeng-dongeng nenek moyang mereka. Seorang orientalis daripada Prancis namanya Roger Jarroudi menulis buku Israel Membina Negara dari Khurafat. Akhirnya dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Begitulah orang Muslim, dia mesti ada keberanian. Kalau tidak, dia akan tenggelam dalam kebatilan. Di hari zaman modern sekarang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bagaimana orang-orang Yahudi ingin menghancurkan Al-Masjidil Aqsa. Apakah itu akan berhasil? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyampaikan pada suatu hari. Sampai-sampai batu berkata, apa kata batu? Ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi khalfi. Ini di belakang saya ada seorang Yahudi bersembunyi. Faktulhu, bunuhlah dia. Coba kita tengok bunyi hadisnya. Batu berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah. Dia tidak berkata, ya Arabi, wahai orang Arab. Dia tidak berkata, ya Saudi, wahai orang Saudi, wahai orang Melayu. Tidak. Sebab yang boleh membebaskan itu kalau dia menjadi ya Abdullah, hamba Allah. Yang masih
hamba harta, hamba kuasa, hamba manusia, belum lagi boleh membebaskan Masjidil Aqsa. Dia mesti menjadi seorang hamba Allah. Al-Masjidil Aqsa, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini perintah yang kedua. Perintah yang ketiga. Perintah yang ketiga adalah memakmurkan masjid, meramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Maka peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW menambatkan boraknya. Selepas itu Nabi sholat. Nabi Musa menjadi makmum, Nabi Isa menjadi makmum, Nabi Ibrahim menjadi makmum, dan yang menjadi imamnya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan sholat berjamaah, imam adalah orang yang paling mulia. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, bukan dilawan. Maka diangkatlah imam maju ke hadapan. Dan ketika semua nabi-nabi berkumpul, yang menjadi imamnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita sedang sholat berjamaah di masjid, kita sedang menjalankan satu perintah. Sholat berjamaah ini hukumnya menurut mazhab Hambali wajib. Mazhab Hambali. Menurut mazhab Maliki sunat muakkad. Menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah. Itulah kenapa di negeri yang mazhab Syafi'i sholat berjamaah tidak seperti mazhab Hambali. Mazhab Hambali dia wajib. Ini perbezaan mazhab saja. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi selepas sholat bertanya, asyahidun fulan, mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Lalu kemudian kata Nabi, layan tahiyanna, berhentilah mereka sembahyang di rumah. Kalau mereka tetap juga tidak berjamaah, la uharriqanna alaihim buyutahum, saya akan membakar rumah mereka. Memang tak ada rumah dibakar Nabi, tapi makna hadis ini adalah tahdid, ancaman, wa'id, ancaman. Menurut ilmu usul fiqh, kalau dalam hadis itu ada ancaman, maknanya lil wujub. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita. Makanya lelaki yang soleh sholatnya di masjid, lelaki yang sholat di rumah, lelaki solehah. Sholat kita ke masjid supaya menjadi lelaki yang soleh. Alhamdulillah kita boleh dibagi Allah kesehatan sholat ke masjid. Berapa banyak orang yang sangat ingin sholat ke masjid, tapi Allah cabut sakit, Allah bagi ujian, tapi niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua menaikkan darjah. Begitulah orang yang sholat berjamaah ke masjid. Nabi SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj itu ditunjukkan kepada kita, diceritakan kepada kita bagaimana supaya kita melaksanakan sholat berjamaah. Ketika kita sholat berjamaah, menghitung kiranya jangan sekali sembahyang, tapi coba hitung setahun. Sholatul jamaati, sholat berjamaah, tafdulu sholat al-fadhi, lebih utama daripada sholat sendirian. Bisab'in wa 20 darajah, 27 darjah. Itu kalau satu. Tapi kalau istiqamah sholat berjamaah setahun, berarti bertambah umur 27 tahun. Kalau setahun. Kalau 10 tahun, kalau ada orang sholat berjamaah 10 tahun, berarti bertambah umur 270 tahun. Maka terjawablah orang yang mengatakan, kenapa umat Nabi Muhammad SAW lebih dulu masuk surga daripada umat Nabi yang lain? Padahal umurnya pendek. Sedangkan umur umat Nabi lain ada yang 100 tahun, 200 tahun. Memang umur kita pendek, tapi ada amal yang berlipat-lipat. Satu sholat 27, setahun 27 tahun, 10 tahun 270 tahun. Lailatul Qadar 80 tahun, 83 tahun. Kalau Lailatul Qadar dapat 10 kali, 830 tahun, tambah 270 tahun, lebih daripada umur Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh 990 tahun. Tapi umat Islam, kalau dia dapatkan ini, belum lagi dapat haji mabrur, belum lagi dapat sholat berjamaah di Masjidil Haram 100.000 kali. Tapi jangan ini dijadikan sebagai perhitungan sehingga balik dari umroh tak sembahyang ke masjid lagi. Tuan haji tak ke masjid,
Saya dah hitung kira cukup untuk 10 tahun Ustaz. Jadi sebenarnya itu namanya adalah motivasi, targhib. Targhib maknanya memberikan motivasi supaya kita terus bersemangat beribadah, sholat berjamaah. Ini perintah yang ketiga. Perintah yang keempat adalah yang melakukan perjalanan itu 3. Yang pertama Burak, yang kedua Jibril, yang ketiga Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Nabi sendiri pun boleh, tak perlu ada Jibril, tak perlu ada Burak. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Nabi sendiri cukup. Tapi kenapa mesti ada Burak? Kenapa mesti ada Jibril? Ini menunjukkan mesti bersilaturahim. Alaikum bil jamaah. Jangan egois, jangan merasa sendiri. Saya mampu sendiri, tak boleh. Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya dia pukulkan, memancar, famfajarat min husnata asyrata aina, 12 mata air. Dia pukulkan tongkatnya, terbelah Laut Merah. Dia pukulkan tongkatnya, berubah menjadi ular. Tapi dia tetap tidak sendiri. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani waj'al li waziran min ahli. Berikanlah saya seorang penolong, Haruna akhi. Ditolong oleh Nabi Harun. Tidak boleh sendiri. Nabi Musa tetap bersama dengan Nabi Harun. Bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa yubri'ul akmaha wal abrasa, menyembuhkan orang yang lumpuh, wal abrasa, orang yang kena penyakit kusta, wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Tapi ketika dia menegakkan agama Allah, dia tidak sendiri. Wa idh qala Isa bin Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Isa berkata kepada hawariyin, hawariyin penolong-penolongnya, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong saya menegakkan agama Allah? Qala al hawariyun, hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. Maknanya tidak boleh sendiri. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Ada orang tua tenaga tidak terlalu ada, tapi dia orang tua yang bijaksana, namanya Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang tenaganya kuat, namanya Umar bin Khattab. Ada anak muda yang hartanya banyak, namanya Utsman bin Affan. Ada pemuda belia yang pikirannya smart, cerdas, namanya Ali bin Abi Thalib. Ada perempuan yang tenaganya kuat, membawakan makanan sampai ke atas Jabal Sur, namanya Asma binti Abi Bakar. Ada perempuan yang kaya raya, namanya Khadijah. Ada perempuan yang pikirannya, hafazannya sangat kuat, namanya Aisyah. Ada lelaki yang boleh menjadi panglima perang, namanya Usamah bin Zaid. Ada pemuda belia lelaki yang boleh mentranslate bahasa Yahudi kepada bahasa Arab, namanya Zaid bin Thabit. Nah, jadi kita ini, manusia ini berpikir, apa yang boleh saya lakukan untuk agama Allah? Saya ini dah tua, Ustaz Abdul Somad, Abu Bakar. Saya ini orang kaya, Ustaz Abdul Somad, Utsman. Saya ini tenaga saya kuat, Umar. Saya tak ada harta, fikiran pun tak kuat, tenaga pun tak kuat, Abu Lahab. Apa yang boleh kita buat untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi Muhammad SAW dia tidak sendiri. Kenapa? Padahal kalau Allah mahu, cukup dia sendiri. Laula Muhammadun, kalaulah bukan karena Muhammad SAW, ma khalaqtul aflak, tidak ada alam semesta. Lalu kenapa mesti ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Usamah bin Zaid, Zaid bin Thabit, Khalid bin Walid? Supaya Nabi mengajarkan kita supaya kita berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, janganlah kamu berpecah belah, janganlah kamu bersendirian, jangan sendiri. Man syadza syadza finnar, siapa yang sendiri maka dia sendiri juga nanti akan masuk ke dalam neraka. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah dengan jamaah turun rahmat. Majtama'a qaumun, jamaah berkumpul di rumah Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok jamaah berkumpul di rumah Allah. Yasluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah.
wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. 3, duduk di rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji isinya. Allah membalas 4, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Wasyat bihimur rahmah, mereka dikelilingi rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat.